Maulid Nabi, Pak. Maulid Nabi itu bid'ah apa bukan? Tergantung. Tapi yang jelas di zaman Nabi praktek kayak gitu kagak ada. Oke. Praktek yang kita kenal di orang Indonesia, Maulid Nabi itu nggak ada. Kalau Maulid Nabi itu ditujukan untuk mendekatkan orang ke Nabi Muhammad, memperkenalkan Nabi Muhammad, membuat orang cinta kepada Nabi Muhammad, ada landasannya nggak dalam agama? Ngajak orang cinta sama Nabi? Ya jelas lah. Gimana ceritanya kita menjadi orang Muslim gak cinta sama Nabinya? Berarti itu hal baru, ada landasannya dalam syariat. Tapi kalau sama bapak formatnya diubah, Maulid Nabi pakai Homer, kemudian orang joget-joget membuka aurat. Dan inilah syariat Islam. Gak apa-apa, kita kan menunjukkan rasa cinta sama Nabi. Tuh, bertentangan dengan syariat. Bukan maulidnya yang salah, tapi prakteknya yang bertentangan dengan syariat. Anda mengatasnamakan syariat, padahal perbuatan ini jelas haram, itu bid'ah namanya. Harus jernih cara berpikir kita. Maka apa ancamannya kalau kita coba milih jalan lain, milih pemahaman lain selain pemahaman para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia terombang-ambing di atas kesesatannya. Di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat. Diancam oleh Allah bagi yang tidak memahami agama dengan pemahaman para sahabat, maka diancam dengan neraka. Nah, ini perlu untuk meluruskan orang-orang yang ngotot tentang bolehnya maulid Nabi SAW. Mereka bawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditanya apa dalilnya maulid, Allah berfirman ini, Allah berfirman ini, Allah berfirman ini. Mereka bawakan 1000 ayat katakanlah. Nabi bersabda ini, Nabi bersabda ini, Nabi bersabda ini. Mereka bawakan ribuan bahkan jutaan hadis sekalipun. Maka satu yang kita tanya, apakah ada di antara para sahabat yang memahami ayat tersebut seperti pemahamanmu? Kita ambil contoh misalnya, mereka berdalil dengan firman Allah tentang bolehnya maulid Nabi, yaitu Allah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan peringatkanlah mereka, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW atau dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh untuk memperingati nikmat Allah berupa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita jawab, apakah para sahabat nggak pernah baca ayat itu? Apakah para salaf tidak pernah membaca ayat yang barusan kau baca itu? Kalau Anda mengatakan para salaf tidak pernah membaca, ini musibah. Kalau Anda katakan para salaf pernah membaca ayat tersebut, maka pertanyaan yang kedua, apakah ada di antara para salaf yang memahami bahwa ayat tersebut ternyata adalah dalil untuk melaksanakan, merayakan maulid Nabi SAW? Tidak ada para salaf yang berucap seperti itu. Para sahabat, para tabi'in, jumlahnya bukan 1-2 orang, tapi ribuan. Kok bisa mereka ngeblank semuanya, nggak kepikiran? Apakah semua bid'ah itu sesat? Maksudnya semua bid'ah di dalam agama itu sesat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang masyhur. Nabi SAW mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru di dalam agama. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan kullu, semua bid'ah itu adalah sesat. Demikian juga athar yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Demikian juga apa yang datang dari Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam agama ini kebid'ahan, kemudian dia menganggap itu sebagai bid'ah yang baik, atau yang sebagian orang mengatakan di zaman sekarang bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Dan dalil-dalil lain yang semuanya menunjukkan bahwa bid'ah itu dalam agama semuanya dihukumi sebagai kesesatan. Namun sebagian orang berusaha untuk menyatakan tidak semua bid'ah sesat, tapi ada namanya bid'ah yang baik atau yang disebut dengan bid'ah hasanah. Mereka membawakan beberapa dalil yang dikira sama mereka mendukung argumentasinya tentang adanya bid'ah hasanah ini.
Nah, ini yang coba akan kita bahas. Syubhat-syubhat orang-orang yang memperbolehkan atau yang melegalkan adanya bid'ah hasanah. Syubhat yang pertama, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau ketika di zaman tersebut mengadakan salat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan dalam jumlah yang besar. Kemudian setelah itu Umar ibn Khattab mengatakan ucapan ini disangka oleh mereka sebagai legalisasi bid'ah hasanah. Apa ucapan tersebut? Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Sesungguhnya ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini kata mereka menunjukkan bahwa ada namanya bid'ah hasanah. Maka dijawab oleh para ulama ahlu sunnah, dibantah oleh mereka dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa ucapan siapapun apabila bertentangan dengan firman Allah dan dengan sabda Nabi SAW, maka kewajibannya adalah mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi. Kainan man kana, siapapun dia. Seandainya memang Umar ibn Khattab, kita tekankan seandainya memang Umar ibn Khattab ini mengatakan demikian untuk membantah sabda Nabi SAW yang mengatakan semua bid'ah sesat. Seandainya tujuannya Umar adalah untuk membantah beliau, maka tetap yang kita ambil adalah sabda Nabi SAW. Karena lisan kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan di antara makna Muhammad dan Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang keluar dari lisan beliau. Ini kalau kita menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Umar, memang Umar sengaja ingin menabrak hadis Nabi SAW, tetap hadis Nabi yang kita ambil. Itu kaidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan di atas Allah dan Rasulnya, siapapun dia. Nah, kemudian bantahan yang kedua, ternyata Umar ibn Khattab, karena beliau memang adalah sahabat yang mulia, mustahil Umar ibn Khattab mengucapkan sesuatu yang tujuannya adalah untuk menentang hadis Nabi SAW, itu mustahil. Maka kemudian apa maknanya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini? Maka maknanya adalah bid'ah yang dimaksud oleh Umar ibn Khattab adalah bid'ah dari sisi bahasa. Karena bid'ah dari sisi bahasa ini bermakna sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Nah, kalau kita memang melihat sejarah, sebelum Umar ibn Khattab adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin ketika itu. Di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah didapati ada sholat taraweh yang dikerjakan dalam jumlah yang besar. Di zaman Nabi terjadi sholat taraweh secara berjamaah hanya beberapa malam saja. Kemudian Nabi SAW di malam-malam berikutnya tidak keluar rumah karena khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan sholat taraweh dan para sahabat tidak mampu melaksanakannya. Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq karena beliau disibukkan dengan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman tersebut, memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, maka belum ditemukan atau belum diadakan sholat taraweh secara besar-besaran. Baru kemudian di zaman Umar ibn Khattab diadakan sholat taraweh secara berjamaah dalam jumlah yang besar. Maka kalau dilihat dari sisi syar'i, sholat taraweh secara berjamaah ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Maka berarti itu bukan bid'ah secara syar'i, namun secara bahasa itu bid'ah. Kenapa? Karena bagi rakyatnya Umar yang notabene mereka mayoritasnya adalah para tabi'in, orang-orang yang tidak mendapati zaman Nabi SAW, mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Umar dengan mengumpulkan manusia kemudian melaksanakan sholat taraweh secara besar-besaran, mereka menganggap ini sesuatu yang baru bagi rakyatnya Umar ibn Khattab. Tapi dari sisi syariat itu bukan sesuatu yang baru, karena telah ada contohnya dari Nabi SAW. Dan Umar berani melakukan hal demikian karena Umar memandang apa yang dahulu dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yaitu disyariatkannya, diwajibkannya sholat taraweh secara berjamaah, itu sudah tidak ada kekhawatiran itu di zaman Umar. Karena wahyu sudah tidak lagi turun, wahyu sudah terputus sejak wafatnya Nabi SAW. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa apa yang dimaksud oleh Umar ibn Khattab adalah
Bukan bid'ah secara syar'i, namun bid'ah secara lughawi, secara bahasa. Kemudian syubhat yang kedua di antara orang-orang yang melegalkan adanya bid'ah hasanah, yaitu mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jarir ibn Abdullah, anna unazan dakhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana 'alaihi atharul faqr. Diriwayatkan bahwa ada sekelompok manusia yang fakir, mereka mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ila shadaqah. Ketika Nabi melihat ada sebagian manusia yang fakir, maka Nabi mengajak para sahabat-sahabat untuk bersedekah. Faqama rajulun wa hamala shadaqatan kada alla yahmilaha li thiqaliha fatasaddaqa fatataba'an nasu 'ala shadaqah. Kemudian ketika Nabi memerintahkan mereka untuk bersedekah, ada seseorang yang bangkit untuk memulai mencontohkan, ya, dia memberikan sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian perbuatannya ini diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi mengatakan kalimat yang dianggap oleh orang-orang sebagai bentuk melegalkan adanya bid'ah hasanah. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mensunnahkan sesuatu yang baik, sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dia sendiri dan pahalanya orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat dan tidak memutus atau tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kata mereka, Nabi mengatakan tadi, sanna fil islami sunnatan hasanah. Mensunnahkan sunnah hasanah. Nah, itu berarti mengadakan sesuatu yang baru, tapi itu hasanah. Ya, ini mereka berdalil dengan hadits Nabi SAW. Beliau mengatakan, yaitu siapa? Abdul Aziz Ar-Rais mengatakan, ya Allah, kaifa tabat nafsukum wastaqamat afhamukum ala an taz'amu anna fid dini bid'atan hasanan istidlalan bihadzal hadits. Beliau kaget, heran. Beliau seraya mengatakan, ya Allah, bagaimana bisa pemahaman kalian, jiwa-jiwa kalian, akal-akal kalian, kok bisa memahami hadits ini sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mensunnahkan, bukan membid'ahkan, tidak mengadakan bid'ah di dalam agama, tapi Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan. Nabi mengatakan sunnah. Kok bisa kalian putar balikkan bahwa yang dimaksud Nabi SAW adalah bid'ah hasanah? Kemudian yang kedua, bantahannya, kalau Anda melihat redaksi hadits ini, yaitu berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu ada dalilnya di dalam syariat kita. Sahabat ini ketika bersedekah kemudian diikuti oleh manusia yang lain, ditiru oleh manusia yang lain, maka jelas maknanya bahwa barang siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, dan contoh yang baik ini sudah ada syariatnya di dalam Islam, bukan dia ngarang-ngarang ibadah sendiri. Ini kadang pendalilan mereka ini aneh, lucu dari satu sisi, kesian dari satu sisi, gemes dari sisi yang lain. Kok bisa itu loh? Dalil seperti ini dijadikan sebagai hujjah untuk mendukung adanya bid'ah hasanah. Kemudian syubhat yang ketiga, yaitu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasan. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, apa-apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai sebuah hal yang baik, maka berarti itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, berarti kalau kaum muslimin memandang bahwa maulid Nabi itu baik, maka berarti itu baik di sisi Allah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanah, apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka berarti itu baik di sisi Allah. Jawaban dari syubhat ini, bantahan dari syubhat ini, dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, sebagaimana yang tadi bantahan kepada syubhat yang pertama, yaitu tentang Umar ibn Khattab. Yaitu siapapun yang mengucapkan suatu ucapan, kalau memang tujuannya adalah untuk membantah hadits Nabi SAW, maka tertolak ucapannya. Tetap kita mengambil sabda Nabi SAW.
Ini sekali lagi, apabila memang tujuannya Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian untuk membantah hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah. Tapi ternyata tidak. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia. Nggak mungkin beliau mengeluarkan statement tujuannya adalah untuk membantah hadis Nabi SAW. Kalla abada, tidak akan mungkin hal itu terjadi. Bantahan yang kedua, bahwa kalau kita melihat secara utuh hadis ini, maka yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah khusus para sahabat Nabi SAW. Kalau kita mau baca hadisnya, Nabi SAW atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Innallaha nadhara fi qulubi bani Adam, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubi bani Adam. Allah melihat kepada hati-hati manusia, anak Adam. Dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling baik di antara semua manusia. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Nabi Muhammad SAW fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia yang lain setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mendapati bahwa yang terbaik di antara mereka adalah hatinya para sahabat Nabi SAW. Fastafahu li suhbati nabiyhi, maka Allah memilih para sahabat untuk menemani Nabi SAW. Barulah kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka berarti itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud para sahabat, bukan keumuman kaum muslimin. Kemudian bantahan yang ketiga, justru dalil ini adalah menguatkan dalil ijma', bahwasanya apa yang disepakati oleh para sahabat itu adalah hujjah. Karena tidak mungkin para sahabat itu bersepakat di atas keburukan. Maka kalau sahabat mengatakan itu baik, maka berarti itu juga ijma', maka berarti itu ijma' dan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanya, apakah para sahabat sepakat perbuatan maulid Nabi itu baik? Maka jawabannya, para sahabat tidak mengenal adanya maulid Nabi SAW. Sekian ribu sahabat, sekian ribu tabi'in, sekian ribu tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun di antara mereka yang terbetik bahwasanya ada dalil-dalil di dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang bisa digunakan untuk pendalilan maulid Nabi SAW. Kemudian bantahan yang keempat, bahwasanya yang dimaksud ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasanah. Kalau yang dimaksud adalah semua kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, yaitu apa yang dipandang baik oleh mayoritas kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Kalau ini dibenarkan pemahamannya, kacau. Sekarang kita lihat kaum muslimin, mereka semua banyak yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Banyak terjatuh dalam kesyirikan, banyak terjatuh dalam kebid'ahan. Apakah karena mereka mayoritas dan mereka memandang itu baik, maka berarti itu baik juga di sisi Allah? Maka berarti kebenaran agama ini relatif, tidak absolut. Bisa jadi kaum muslimin di satu negeri memandang itu baik, tapi di negeri yang lain itu tidak baik. Di negeri yang lain dianggap baik, maka di negeri ini kaum muslimin menganggapnya itu sesuatu yang tidak baik. Seperti maulid Nabi ini. Kaum muslimin di Indonesia mayoritas mengatakan itu perbuatan baik. Tapi coba lihat di Saudi Arabia misalnya, yang katanya negeri Wahabi, ya. Mereka mengatakan di sana, mereka menganggap bahwa maulid Nabi SAW perbuatan yang tidak baik, masuk dalam bid'ah di dalam agama. Lantas mana kebenaran agama yang katanya agama itu satu? Ya, kebenaran itu satu. Nah, ini sekali lagi tidak boleh dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Nah, ini pendalilan yang ngawur. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ringkaskan di sini dari apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan di masalah yang ketujuh, fahmus salaf hujjah. Pemahaman para salaf itu adalah hujjah. Pemahaman para salafus soleh itu merupakan hujjah di dalam agama. Karenanya kita senantiasa menyeru kaum muslimin untuk memahami agama ini dengan pemahaman para salafus soleh. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita beragama dengan pemahaman mereka. Allah berfirman, dalil yang pertama dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, yaitu para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Maka syarat masuk surga adalah dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, ini dalil yang pertama tentang pemahaman sahabat itu adalah hujjah. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. As-sadiq, orang-orang yang jujur. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut dengan as-sadiqin kecuali para sahabat Nabi. Allah memerintahkan wa kunu ma'as sadiqin. Kalian hendaklah bersama orang-orang yang jujur itu, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dalil yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Ali Imran atau surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana iman kalian, maka mereka mendapatkan petunjuk. Apabila mereka beriman sebagaimana keimanan kalian. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut kalian kecuali para sahabat Nabi SAW. Ya, maka ini merupakan dalil wajibnya kita memahami agama dengan pemahaman mereka. Allah juga mengancam. Dalil yang keempat dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepadanya, setelah dijelaskan kepadanya, dan dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Memilih jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut orang-orang yang beriman di zaman tersebut kecuali sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apa ancamannya kalau kita coba milih jalan lain, milih pemahaman lain selain pemahaman para sahabat? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia terombang-ambing di atas kesesatannya. Di akhirat wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat. Diancam oleh Allah bagi yang tidak memahami agama dengan pemahaman para sahabat, maka diancam dengan neraka. Nah, ini perlu untuk meluruskan orang-orang yang ngotot tentang bolehnya maulid Nabi SAW. Mereka bawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditanya apa dalilnya maulid, Allah berfirman ini, Allah berfirman ini, Allah berfirman ini. Mereka bawakan 1000 ayat katakanlah. Nabi bersabda ini, Nabi bersabda ini, Nabi bersabda ini. Mereka bawakan ribuan bahkan jutaan hadis sekalipun. Maka satu yang kita tanya, apakah ada di antara para sahabat yang memahami ayat tersebut seperti pemahamanmu? Kita ambil contoh misalnya, mereka berdalil dengan firman Allah tentang bolehnya maulid Nabi, yaitu Allah berfirman, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Dan peringatkanlah mereka, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW atau dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh untuk memperingati nikmat Allah berupa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tayyib, kita jawab, apakah para sahabat nggak pernah baca ayat itu? Apakah para salaf tidak pernah membaca ayat yang barusan kau baca itu? Kalau Anda mengatakan para salaf tidak pernah membaca, ini musibah. Kalau Anda katakan para salaf pernah membaca ayat tersebut, maka pertanyaan yang kedua, apakah ada di antara para salaf yang memahami bahwa ayat tersebut ternyata adalah dalil untuk melaksanakan, merayakan maulid Nabi SAW? Tidak ada para salaf yang berucap seperti itu. Para sahabat, para tabi'in, jumlahnya bukan 1-2 orang, tapi ribuan. Kok bisa mereka ngeblank semuanya, nggak kepikiran? Apakah ketika mereka dibangkitkan di zaman sekarang, ini para salaf ini, sahabat-sahabat ini, Abu Bakar, Umar, ketika mereka dibangkitkan di zaman sekarang, diperlihatkan orang-orang di zaman sekarang yang menggunakan ayat-ayat itu untuk pendalilan maulid Nabi SAW, akankah Abu Bakar dan Umar saling tolah-toleh mengatakan, iya ya, ngapain dulu kita nggak kepikiran? Kok nggak kepikiran kita kalau ayat ini ternyata adalah untuk merayakan maulid Nabi SAW? Maka apakah para salaf tidak lebih tahu tentang makna ayat itu dibanding orang-orang di zaman sekarang yang menggunakan ayat tersebut, menunggangi dalil-dalil tersebut untuk melegalkan bid'ah maulid Nabi SAW? Ya, maka
pemahaman salaf itu adalah hujjah. Dan beliau membawakan dalil-dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.